Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah maghrib yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis dan masjid Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan keberadaan kita di tempat ini kita mendapatkan keberkahan, mendapatkan sakinah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi panutan kita. Senantiasa kita memohon kepada Allah agar kelak nantinya kita dikumpulkan bersama beliau sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah kelak. Jemaah sekalian yang berbahagia, kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam syarah kitab tauhid, yaitu bab menetapkan al-asma al-husna hanya untuk Allah dan tidak menyelewengkannya. Bab menetapkan al-asma al-husna hanya untuk Allah dan tidak menyelewengkannya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang ditulis oleh penulis ke dalam kitabnya, yaitu di dalam surat Al-A'raf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Dan bagi Allah al asmaul husna, Allah Subhanahu wa taala memiliki al asma al husna, nama yang terindah, nama-nama yang terindah. Jadi bukan sekedar hasan, ya hasana, bukan sekedar indah, bukan sekedar baik, tapi terindah dan terbaik. Al-asma'u al-husna, al-husna, terindah dan terbaik. Ini yang harus kita yakini sebagai kaum muslimin, sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara konsekuensi mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala adalah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki asma al-husna, ya, al-asma al-husna, memiliki nama-nama yang terindah, nama-nama yang terbaik dari segala nama yang ada. Ketika kita ingin mengenal seseorang, atau awal pertama kita berjumpa dengan seseorang, yang biasanya kita tanyakan terlebih dahulu adalah namanya. Dan ketika kita ingin mengenal orang lebih dalam, kita mengenal sifat-sifatnya. Dan kita tidak bisa mencintai seseorang, ya, kecuali terlebih dahulu, ya, mengetahui namanya, ya, mengetahui namanya. Dan di antara bentuk kecintaan kita kepada seseorang, baik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada istri kita misalnya, maka kita akan sering menyebut namanya. Kita akan sering menyebut namanya. Terkadang bahkan, ya, sebelum menikah misalnya, nama istri kita disebut,
calon istri kita disebut, membuat kita ya merasa bergetar. Ketika kita sudah menikahi dan kita berada di tempat yang jauh misalnya, kita akan sering-sering menyebut nama istri kita karena kerinduan. Ini kepada makhluk jamaah sekalian. Kalau hal ini kepada makhluk kita bisa terjadi pada diri kita, lalu mengapa keadaan kita, kondisi hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu, atau harusnya lebih daripada itu? Ketika kita mencintai seseorang, kita akan sering menyebut namanya. Oleh karena itu, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam surah Al-Anfal disebutkan, innamal mu'minuna, orang yang beriman sebenar-benarnya yang beriman, mukmin yang sejati adalah idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, ketika nama Allah itu disebut akan bergetar hatinya. Maka hendaknya jamaah sekalian kita melihat kondisi keimanan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Allah. Adakah hati ini bergetar? Adakah hati ini takut di saat disebut nama Allah Subhanahu wa taala? Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, ketika nama Allah disebut bergetar hati kita, takut hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu kita dapatkan ya para pejuang dahulu jamaah sekalian, ya ketika menyerukan seruan takbir Allahu Akbar, mereka langsung semangat. Kenapa? Sudah tertancap dalam keimanannya, tidak ada lagi yang ditakuti kecuali Allah. Tidak ada yang ditakuti kecuali Allah Subhanahu wa taala, sehingga berjuang mati-matian. Disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kalimat takbir, kita mendengarkan suara azan, hendaknya kita berusaha mendengarkan baik-baik dan menjawabnya. Mendengarkan baik-baik dan menjawabnya. Ya, dianjurkan kita menjawab azan, ya mengulangi apa yang dikatakan oleh muazzin, kecuali hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, kita katakan la haula wala quwata illa billah. Setelah itu kita berdoa, doa sesudah azan, maka ada jaminan janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita akan mendapatkan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Nah, ini diantara faedahnya. Jangan kita misalnya selesai tidak bicara, tapi kita juga sibuk dengan HP. Bagaimana cara menjawab seperti itu? Ya, kita tinggalkan sebuah pekerjaan. Ya kalau memang tidak ada pekerjaan yang mendesak, ya kita berusaha menjawab seruan Allah SWT, mendengarkan azan, kemudian dijawab panggilan tersebut, kemudian membaca salawat dan membaca doa setelah azan. Nah, ini diantara bentuk keimanan, diantara sifat-sifat orang yang beriman, ketika nama Allah Subhanahu wa taala disebutkan maka bergetar hatinya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, kalau dibacakan ayat-ayat Allah kepadanya maka bertambah keimanannya. Nah, ini ayat ini juga menunjukkan jemaah sekalian bahwasannya iman itu bertambah dan berkurang. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bi ta'ati wa yanqus bil ma'siyah. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Maka hendaknya kalau kita ingin melihat kondisi keimanan kita, lihatlah dalam sehari ini apakah bertambah keimanan kita dengan melakukan ketaatan atau justru berkurang dengan kemaksiatan. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, jangan cuma harta-harta kita hitung, misalnya rugi ke kita hari ini atau untung ke hari ini. Jangan cuma itu, silakan hitung ya, untuk menghitung bagaimana perjalanan bisnisnya misalnya ya. Tapi lebih penting daripada itu tentunya jangan sampai kita melupakan ya melihat kondisi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah, hanya kepada Allah mereka bertawakal. Baik. Jadi hendaknya seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kita mempelajari nama-nama
dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sehingga semakin bertambah keimanan kita, semakin bertambah kecintaan kita, dan semakin bertambah pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walillahil asmaul husna. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang terindah. Fad'uuhu biha. Maka berdoalah dengan nama-nama yang indah tersebut. Di antara salah satu adab dalam berdoa, setelah kita beristighfar, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala sesuai apa yang kita minta. Ya, di antara nama Allah misalnya Ar-Razzaq, yang Maha Pemberi rezeki. Kita minta rezeki yang halal. Ya Razzaq, ya Razzaq, wahai Maha Pemberi rezeki, rezekikanlah aku. Ya, kita minta ampunan kepada Allah, ya Ghaffar, wahai Maha Pengampun, ikfirli, ampunilah aku. Minta taubat kepada ya Tawwab, ya Rahman, untuk dikasihi dan dirahmati oleh Allah SWT. Ya Rahman, ya Rahim, ya Arhamur Rahimin. Asy-Syafi, ya Syafi, yang Maha Penyembuh. Minta kesembuhan kepada Allah SWT. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa anta syafi la syifa illa syifa'u. Jadi kita menyebut nama Allah SWT yang sesuai dengan yang kita minta. Kita lagi lemas, misalnya lemah, ya Qawi, ya Qawi, wahai Maha Kuat, wahai Maha Kuat. Jadi kita sebutkan nama Allah SWT sesuai dengan apa yang kita minta, sesuai apa yang kita minta. Ya Wahhab, minta keturunan misalnya, ya Wahhab, Maha Pemberi, dan yang lainnya. Nah, dengan itu jemaah sekalian, bertambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hati kita akan menjadi tenang. Orang yang memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya, hatinya akan tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, hatinya akan tenang, hati kita akan tenang. Kalau kita sudah yakini Allah itu Ar-Razzaq, yang Maha Pemberi rezeki, yang telah mengatur rezeki, maka akan hilang, terangkat hasad kita kepada saudara kita. Karena sesungguhnya orang yang hasad itu, orang yang dengki itu, orang yang iri hati itu, seakan-akan dia mengatakan Allah tidak adil. Seakan-akan dia mengatakan, kenapa saya tidak dikasih, dia dikasih. Ini kan seakan-akan dia mengatakan Allah tidak adil. Nah, kalau kita sudah meyakini Ar-Razzaq, Allah Maha Pemberi rezeki, maka kita yakin Allah Maha Adil. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ya sesuai apa yang kita perlukan dan butuhkan. Karena boleh jadi ketika kita diberikan kekayaan, justru akan melalaikan kita, justru akan melalaikan kita. Lihatlah jemaah sekalian, di surat Al-Fajr Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kita, menjelaskan kepada kita sifat-sifat manusia yang tercela, di mana mereka mengatakan fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Adapun manusia itu ketika diberikan ujian oleh Tuhannya berupa harta, dilapangkan hartanya, mereka mengatakan Allah telah memuliakan saya. Namun sebaliknya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqa fa yaqulu rabbi ahanan. Tapi kalau ya dicukupkan rezekinya, dia merasa kurang dari rezekinya, maka dia akan mengatakan Allah telah menghinakan saya. Ini tentunya buruk sangka kepada Allah, buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kalau kita melihat sejarah, beliau memang memiliki kekayaan, ya hasil dari peperangan dan sebagainya. Namun terkadang ada kondisi-kondisi sulit yang dialami beliau sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diceritakan dalam suatu hadis bahwasanya 3 hilal, tahu hilal ya, yang selalu dinanti-nanti
ketika Idul Fitri, ya, melihat hilal, ya, atau menetapkan 1 Ramadan. Ya, sebenarnya itu melihat hilal itu setiap akhir bulan, bukan cuma pada penentuan 1 Ramadan dengan 1 Syawal, bukan cuma itu. Dan makanya kami ada namanya Qismu Falakiyah, ya, bagian Falakiyah yang setiap bulan melihat hilal. Jadi dalam hadis disebutkan 2-3 hilal Nabi SAW tidak dimasakkan di rumahnya makanan. Beliau SAW hanya makan apa? Aswadan, korma dan air. Ini kondisi Nabi SAW jemaah sekalian. Terkadang beliau SAW ketika lapar, ya, mengganjal perutnya dengan batu. Ya, dari sini kita ketahui tidak selamanya orang yang dicukupkan dalam masalah dunia itu bukan menunjukkan apa? Bukan menunjukkan penghinaan. Qarun begitu banyak hartanya, tapi dia sombong. Allah uji dengan harta. Ya, Allah uji dengan harta. Namun dia mengatakan, saya mendapatkan ini karena jerih payah saya. Saya hebat. Sehingga apa yang terjadi jemaah sekalian? Allah tenggelamkan dia bersama, Allah benamkan dia bersama hartanya. A'udzubillahi min dzalik. Jadi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah memuliakan seseorang itu bukan dari sisi harta, namun Allah melihat kepada hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat wajah kalian, tidak melihat bentuk wajah kalian, tidak melihat rupa kalian, namun Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati kalian, melihat kepada hati kita jemaah sekalian. Jadi bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin dan percaya rezeki telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah tercatat di Lauhul Mahfuz sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, dan itu diturunkan kepada kitab catatan malaikat sebelum kita dilahirkan ke dunia ini pada umur sekitar 4 bulan lebih. Ya, ditiupkan ruh, kemudian apa? Dicatatkan rezeki kita. Nah, kalau kita sudah yakin semua itu, maka tidak ada lagi hasad dalam diri kita. Tidak hasad dalam diri kita, karena semua telah ditentukan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada iri hati. Kita yakin kita akan makan semua kita punya rezeki. Dalam hadis disebutkan, la yamutul muslim, la yamutul mu'min. Seseorang tidak akan meninggal sampai dia memakan semua rezekinya. Tidak ada yang meninggal, sampai hewan-hewan pun, ya, tumbuh-tumbuhan pun, semua tidak akan punah, tidak meninggal kecuali telah menghabiskan rezekinya. Rezeki kita tidak akan tertukar jemaah sekalian. Allah sudah catat semua. Ya, Allah sudah catat semua. Jadi tidak perlu kita sedih, tidak perlu kita, ya, merasa putus asa. Namun kita berusaha dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada rezeki yang diusahakan, ada rezeki yang tidak disangka-sangka. Yang penting rezeki itu ada 2. Rezeki yang halal dan rezeki yang diambil dengan cara yang haram. Sama saja maksudnya. Kita cari dengan halal, begitu juga kita cari dengan haram, begitu juga rezekinya. Kita mau cari jalan mana, halal atau haram? Halal tentunya akan berefek pada pribadi kita, kehidupan kita dan keturunan kita. Haram juga demikian. Ya, haram juga demikian, kita akan merasakan efeknya dalam kehidupan kita. Ya, fa alhamaha fujurha wa taqwaha. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain. Kami telah tunjukkan 2 jalan ini. Maka hendaknya kita cari nafkah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang halal, dengan cara yang halal. Dan rezeki itu bukan cuma harta. Kita punya kesehatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini sudah sering kita sampaikan. Tidak ada di antara kita mau tukar kita punya mata, kita punya jantung, walaupun dikasih dengan 1 miliar misalnya, 1 triliun, tidak ada itu yang mau. Kita lihat ada di rumah sakit jemaah sekalian, orang setengah mati bernapas,
dibantu dengan oksigen, dia bayar itu oksigen kalau tidak pakai BPJS. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan kita oksigen gratis. Semua telah difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun bagaimana kita mengarahkan kenikmatan tersebut? Orang yang meyakini nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala tidak akan putus asa. Tidak akan putus asa. Dia meyakini bahwasanya Allah punya rencana yang terbaik untuk saya. Punya rencana yang terbaik untuk saya. Sehingga dia tidak putus asa yang menyebabkan dia bunuh diri misalnya. Ini sudah sering kita singgung. Kenapa? Karena tidak memahami ya nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah, yang sangat indah. Baik. Orang yang memahami nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pengaruh dalam kehidupannya. Akan memberikan pengaruh dalam kehidupannya. Di antaranya dia tidak akan berani berbuat curang. Dia tidak akan berani berbuat curang di pasar misalnya. Karena dia yakin di antara nama Allah Subhanahu wa taala Al-Basir, Maha melihat. Dia tidak akan berbuat curang. Allah lihat saya ini. Seandainya ada CCTV saja sebagaimana ditemukan pencuri ya. Ya, salah satu masjid ditemukan pencurinya, alhamdulillah ada CCTV. Orang takut dengan CCTV, tapi mereka terkadang kita tidak takut dengan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi min dzalik. Ini keadaan kita terkadang jemaah sekalian, menunjukkan kelemahan keimanan kita. Kelemahan keyakinan kita Allah Maha mengawasi kita. Dan bahkan la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa hasaha. Allah tidak akan meninggalkan yang kecil, yang besar semua tercatat. Semua tercatat dan kita akan lihat nanti hasilnya pada hari kiamat. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, "Man ghasyana falaysa minna." Barang siapa yang berbuat curang bukan dari golongan kami. Dia akan menimbang dengan timbangan yang jelas, tidak berbuat curang. Dia tidak mengatakan ya 3 kilo ya sekian, pulang ke rumahnya orang cuma 2 kilo dia dapat misalnya. Ini kan banyak yang terjadi jemaah sekalian. Dan Allah telah menyebutkan dalam surah Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin, sungguh celaka orang yang curang. Idza talu 'alan nasi yastawfun, kalau dia beli dia minta tambah-tambah atau kecil cukup ini. Tapi kalau dia yang menjual, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, dia kurangi timbangan. A'udzubillahi min dzalik. Kenapa? Karena ingin merasakan ya untung yang menurut dia banyak, padahal akan membinasakannya. Terkadang itu tidak terasa, itu uang banyak di kantong, kenapa cepat sekali habis ini? Kenapa ada capu? Kenapa? Mungkin tidak ada keberkahan. Mungkin selama kita cari dengan cara yang haram. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak berkah. Tidak berkah jemaah sekalian. Sakit-sakitan terus sakit-sakitan, habis uangnya di rumah sakit. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi sekali lagi kita tidak boleh ponis orang. Kembalikan masing-masing diri kita. Jangan kita kalau memang begitu memang dia orang begini-begini. Jangan. Hati-hati. Jangan sampai dia sudah bertobat kepada Allah. Dengan itu Allah ingin menghapuskan dosa-dosanya. Kita tidak boleh ponis orang. Kembalikan diri kita. Kenapa kita seperti ini? Mungkin punya banyak dosa. Caranya kita mengambil harta dengan cara yang haram. Na'udzubillahi min dzalik. Perhatikan diri kita masing-masing. Jangan sibukkan dengan orang lain. Jadi orang yang meyakini bahwasanya Allah Maha melihat, dia akan berhati-hati dalam berbuat. Dia akan berhati-hati dalam berbuat. Ya, ini madu asli. Ternyata ada campuran gulanya. Campuran ini madu asli. Susah ya? Susah dapat madu asli ya? Ya kita sekarang terkadang ditipu seperti itu. Cuma sekalian berbahagia. Ternyata yang ini justru menyebabkan penyakit gula. Bagi orang yang kasihan kan sudah menipu orang, ya membuat orang juga jadi sakit gara-gara itu. Ya, mau jadi sehat ternyata tambah sakitnya. Nah, ini sudah banyak ya penipuan yang seperti itu yang menyebabkan berkali-kali lipat bertambah dosanya. A'udzubillahi min dzalik. Jadi kita harus hati-hati jamaah sekalian. Allah melihat kita, Allah mengawasi kita pada semua
dimanapun kita berada. Orang pasar tahu ini ya. Orang pasar tahu ini timbang-timbangan ini. Jadi kita harus hati-hati jamaah sekalian. Allah Ta'ala, ya kita yakin Allah telah mengatur rezeki kita. Tidak usah berbuat curang. Ya tidak usah berbuat, cari dengan cara yang halal. Cari dengan cara yang halal. Kalau misalnya ada orang punya toko di pasar, pasang itu hadisnya Nabi SAW itu di pasar. Man ghasyana falaysa minna, atau ayat Allah SWT, wailul lil mutaffifin, celaka orang curang. Jangan cuma apa-apa yang kita dengarkan saja yang tidak jelas, pamflet-pamflet yang tidak jelas kita pasang di depan toko kita atau di mana, dengan sekaligus apa, mendakwai mereka secara tidak langsung, mendakwai mereka secara tidak langsung. Nah, dan begitu pun dengan perkataan kita. Kita tidak akan berani berkata-kata, kita tidak akan berani men-share tulisan-tulisan di saat kita betul-betul merasa diawasi. Allah Maha mendengar. Allah Maha mendengar. Baik, jadi ini diantara faedah jemaah sekalian, kita meyakini nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Setiap nama Allah ada sifatnya. Ya, ambil kaidah ini. Setiap nama Allah menunjukkan sifat, tapi tidak semua sifat ada namanya. Sekali lagi, semua nama Allah menunjukkan sifat Allah, tapi tidak semua sifat ada namanya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama As-Sami', Maha mendengar, Al-Basir, Maha melihat. Bukan sekedar nama, tapi memiliki sifat melihat dan mendengar. Tidak sama mungkin sebagian kita, ya ada namanya Rahim misalnya, mohon maaf kalau ada namanya Rahim, tapi tidak penyayang orangnya. Ya, Rahim namanya penyayang, tapi tidak penyayang orangnya. Apa misalnya orangnya lembut, ya, tapi tidak, orang suka marah misalnya. Tidak sesuai dengan namanya. Namanya tidak sesuai dengan sifatnya. Allah SWT memiliki nama sesuai dengan sifatnya. Jadi beda dengan manusia. Beda dengan manusia. Kalau namanya Saif, itu pedang itu. Iya, hati-hati. Ya, Saifullah kan Khalid bin Walid Saifullah Al-Maslul. Jadi makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jemaah sekalian biasa mengganti nama sahabatnya. Biasa mengganti nama sahabatnya. Kalau ada nama sahabat yang berarti namanya sedih, dia ganti dengan nama yang berbahagia. Itu sebagai apa, optimis, sifat optimis kepada nama tersebut. Karena termasuk nama dan merupakan doa juga. Doa, dan merupakan akan dipanggil seseorang nanti ketika telah dicabut ruhnya, diangkat ke langit, akan dipanggil dengan nama terbaiknya. Nama terbaiknya. Jadi kita harus meyakini Allah punya nama yang menunjukkan sifat, tapi tidak semua sifat menunjukkan nama. Misalnya perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan dalam Al-Quran, yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang munafik itu menipu Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun Allah mengembalikan tipuannya kepada mereka. Ini perlakuan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang munafik, tapi tidak ada namanya Allah khadi. Wa makaru wa makarallah. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, ya, karena mereka berbuat makar kepada Allah, maka Allah mengembalikan makar mereka. Maka tidak ada namanya makir. Tidak ada namanya Allah makir. Sifatnya Allah, perbuatannya Allah, tapi tidak boleh disematkan dengan nama makir. Jadi Aziz, Izzah, itu sifat Allah, Izzah. Maha perkasa. Perkasa, ya, sifatnya Allah perkasa. Dan namanya adalah Al-Aziz. Ini adalah sifat yang menunjukkan nama, tapi tidak semua sifat ada namanya. Misalnya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berada di atas arsy-Nya, tapi tidak boleh kita berikan nama kepada Allah Al-Mustawi. Paham ini ya? Jadi setiap nama ada sifatnya, tapi tidak semua sifat ada namanya. Artinya apa? Sifat Allah itu lebih luas daripada namanya. Sifat Allah lebih luas daripada namanya. Kenapa kita harus yakini ini jamaah sekalian? Karena ada golongan-golongan yang tersesat. Mereka yakini Allah punya nama tapi tidak punya sifat. Seperti golongan Mu'tazilah. Mereka Allah meyakini punya nama tapi tidak punya sifat, kata mereka.
Nah, kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini Allah memiliki nama beserta sifatnya, beserta sifatnya. Nah, dari sinilah ada kelompok-kelompok yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Padahal yang sebenarnya adalah Al-Quran ini bukan makhluk, tapi kalamullah. Gara-gara inilah, karena penguasa saat itu dipengaruhi oleh pemikiran Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran itu makhluk buatan manusia. Ya, lembaran itu buatan manusia. Kenapa? Karena mereka mengatakan Allah itu tidak berfirman. Nah, ini jamaah sekalian, yang harus kita ketahui, jangan sampai kita terbuai dengan itu. Ya, terbuai dengan itu. Namun jamaah sekalian, Allah itu berfirman, berkata, tidak sama dengan kita. Tidak sama dengan kita. Idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa, ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil Musa. Jadi Musa itu mendengarkan suara dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentunya suara itu tidak sama dengan suara manusia. Karena kita yakini walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, jemaah sekalian berbahagia, dan di antara adab kita kepada Allah, jadi nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu yang berhak beri nama hanya Allah. Hanya Allah sendiri. Makanya kita tidak boleh memberikan nama kepada Allah, menyematkan nama kepada Allah kecuali ada dalilnya dari Al-Quran atau hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh kita mengatakan nama Allah itu arsitektur, nggak boleh. Muhandis, tidak boleh, karena Allah tidak memberikan nama dirinya dalam Al-Quran seperti itu. Ya, tidak boleh kita berikan sembarang nama kepada Allah. Tidak boleh kita berikan sembarang nama kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah mendapatkan buku, karena memang ada mirip filsafat ya. Buku itu judul bukunya Tuhan Maha Asyik. Pernah dapat buku seperti ini? Ini memberikan nama kepada Allah dengan nama yang tidak Allah berikan nama kepada dirinya. Ya, kita harus hati-hati. Makanya kita dianjurkan menghafalkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu jamaah sekalian, jumlahnya tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan innalillahi tis'atan wa tis'ina isman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama 99 nama. Mi'a illa wahida, 100 kurang 1. Aman ahsaha dakhalal jannah, barang siapa yang menghafalkannya maka dia akan masuk surga. Menghafalkan di sini ihsa bukan cuma sekedar menghafal, tapi dipahami kemudian diamalkan konsekuensinya. Misalnya kita meyakini bahwasanya Allah memiliki nama Maha Mendengar, maka konsekuensinya adalah kita harus muraqabatullah, tidak berkata-kata kecuali apa yang Allah ridhoi. Bukan sekedar dihafalkan seperti anak-anak kecil kita ya, dihafalkan di sekolahnya ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ini ya. Ini nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang 99. Tentunya sesuai dengan dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun hadis ini jamaah sekalian tidak menunjukkan kalau nama Allah cuma 99, tidak. Karena tidak pakai nama innama, tidak mengatakan innama, hanyalah, tidak mengatakan demikian. Kasih contoh. Saya punya uang 50.000 di kantong, saya sedekahkan. Misalnya, apakah hal ini menunjukkan bahwasanya uang saya cuma 50.000? Atau ada di dompet atau ada di ATM? Bukan cuma 50.000 kan? Paham maksudnya ini? Kalau saya katakan saya punya uang 50.000 ini, saya sedekahkan, apakah itu menunjukkan bahwasanya uang saya cuma 50.000? Tidak, mungkin ada di ATM misalnya ya. Nah, begitu juga dengan hadis ini. Allah menyebutkan 99 nama dalam Al-Quran atau hadis Nabi SAW yang melalui lisan Rasulullah SAW. Barang siapa yang menghafalkan 99 ini, maka akan masuk surga. Namun bukan berarti nama Allah cuma 99. Ada nama-nama Allah yang Allah tidak beritahukan kepada kita. Ya, sebagaimana dalam hadis kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tawassul dengan nama-namanya, bi kulli ismin wa laka samaita bi nafsak wa anzalta fi kitabik wa lam fi
ada min khalqik aw ista'tharta fil ilmi al-ghaibi indak. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semua nama-namanya yang indah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, yang Allah sebutkan dalam yang ajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang Allah sembunyikan di alam gaib. Ini menunjukkan nama Allah tidak terbatas. Kita tidak mengetahui berapa jumlahnya. Sebagaimana nabi-nabi, rasul-rasul tidak diketahui berapa jumlahnya. Tidak diketahui berapa jumlah yang sebenarnya berapa. Malaikat tidak mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nabi-nabi dan rasul yang kita ketahui cuma 25 yang ada dalam Al-Qur'an misalnya ya, yang umum. Bukan berarti nabi dan rasul cuma 25. Paham maksudnya ya? Jadi bukan cuma itu. Namun ada yang tidak diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian, kata Allah Subhanahu wa taala sini, "Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi." Maka tinggalkanlah ya orang-orang yang menyimpang atau menyeleweng dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada golongan jamaah sekalian mengingkari Allah tidak punya nama dan tidak punya sifat. Ya, Allah tidak punya nama dan tidak punya sifat. Di zaman seorang khalifah, ada namanya Al-Ja'du bin Dirham. Al-Ja'du bin Dirham ini dia mengingkari Allah punya nama dan Allah tidak punya sifat. Sehingga khalifah saat itu mengatakan, pada hari ini, hari Idul Adha, hari raya kurban, sebentar lagi insyaallah, semoga Allah SWT memberikan kita kesempatan untuk berkurban. Kata khalifah saat itu, pada hari ini manusia semua berkorban, menyembeli hewan kurbannya. Namun pada hari ini saya menyembeli Al-Ja'd ibn Dirham. Kenapa? Karena dia sudah jadi kafir. Kenapa? Dia telah mengingkari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang telah jelas-jelas dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini termasuk penyelewengan. Dia mengingkari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini jemaah sekalian, ya kita terus gali-gali ini tentang apa? Nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kita baca maknanya sehingga bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun akan menjadi semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semuanya dan mewafatkan kita dalam keadaan berserah diri kepadanya. Atau ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup berkenaan dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala? Sudah cukup ya? Paham semua insyaallah ya? Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.